Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Novita, SPT MSI, dosen program studi S1 Peternakan, Fakultas Ilmu Hayati, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah agrostologi. Mata kuliah agrostologi terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini mempelajari tentang perkembangan agrostologi, membedakan tanaman hijauan pakan, pembentukan keberagaman, habitat tanaman, adaptasi tanaman, hama dan penyakit tanaman, serta penanaman hijauan makanan ternak, dan kesuburan dan pemupukan, serta penyediaan hijauan sesuai dengan kebutuhan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini untuk capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat, konsep teoritis teknologi budidaya, genetika, pemuliaan, reproduksi, nutrisi dan pakan, serta kesehatan ternak. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah dari agrostologi ini, yang pertama, berpikir rasional, sistematis, kritis, dan berwawasan luas dalam cakupan ilmu agrostologi. Yang kedua, bersikap profesional, kritis, dan mampu mengatasi masalah hijauan dalam ruang lingkup agrostologi. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan hijauan pakan berdasarkan konsep agrostologi. Nah, jumlah pertemuan dari mata kuliah ini berjumlah 16 pertemuan, termasuk ke dalamnya tatap muka dan bobot penilaian terdiri dari tugas 15%, kuis 10%, praktikum 25%, UTS 25%, serta UAS 25%. Baiklah, pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas. Yang disampaikan adalah pembahasan tentang penanaman hijauan makanan ternak. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran kali ini berupa SGB atau Small Group Discussion, yaitu diskusi yang menekankan pada peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Oke, ini sekarang kita masuk pertemuan kita yang ke-10 ya, untuk mata kuliah agrostologi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu hijauan makan ternak, kemudian jenis-jenisnya apa saja, kemudian ya contoh-contohnya apa saja. Nah, ada yang masih ingat tentang hijauan makan ternak? Nah, sekarang saya flashback dulu sebentar ya. Hijauan makanan ternak itu adalah segala macam tanaman atau tumbuhan, tidak mesti harus berwarna hijau, namun dia bisa dimakan oleh ternak tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Ya, masih ingat ya? Oke. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menjelaskan kembali atau menyampaikan kira-kira penggolongan dari hijauan makanan ternak itu apa saja? Oke, silakan Bisma. Dikelompokkan
hijauan terbagi dua. Yang pertama rumput atau graminale, yang kedua kacang-kacangan atau leguminosa. Rumput terbagi dua. Yang pertama rumput potong, yang kedua rumput gembala. Kacang-kacangan atau leguminosa terbagi dua, yaitu satu leguminosa pohon, yang kedua leguminosa semak. Oke, terima kasih. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Rizwan bahwa hijauan makanan ternak itu dia terbagi dua, ada rumput dan ada legum. Ada rumput potong, kemudian ada rumput gembala. Nah, sekarang coba yang bisa menyampaikan apa saja contoh dari rumput potong dengan rumput gembala. Coba siapa yang bisa rumput potong dengan rumput gembala? Oke, silakan Rodiko. Rumput gembala adalah rumput dede, rumput Australia. Sedangkan rumput potong ada rumput setaria, ada rumput bengala, ada rumput raja, ada rumput gajah. Oke, nah jadi kalau rumput potong itu artinya dia tumbuhnya tinggi ya, dia menjulang ke atas dan kita memanennya itu dengan cara dipotong. Ada rumput raja, rumput gajah, kemudian ada rumput setaria. Nah kalau rumput gembala dia tumbuhnya menjalar. Ada rumput dede, ada rumput BF dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk leguminosa. Leguminosa tadi ada leguminosa pohon, ada leguminosa semak. Nah siapa yang bisa menyampaikan apa saja contoh dari leguminosa pohon dan leguminosa semak? Saya Bu. Oke, silakan Rizka. Contoh dari leguminosa semak yaitu Chalcoponium muncul-neges, Centrosema. Leguminosa pohon contohnya angsana, uri, gaman, lantoro, dan kaliandra. Oke, nah itu harus diingat ya. Nah sebagai mahasiswa peternakan kalian harus tahu dasar-dasar dari hijauan. Nanti jangan sampai nanti ada yang bertanya apa hijau apa namanya rumput gajah itu apa nih? Apakah termasuk rumput potong atau rumput gembala? Nah contohnya leguminosa apa saja? Nah itu harus selalu diingat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang penanaman hijauan makanan ternak. Nah, saya mau cek dulu ya absennya. Udah diisi tadi absennya? Oke. Kita lihat dulu ya. Nah, tadi saya sudah lihat ini ada yang tidak hadir. Ini memang tidak mengisi absen atau memang nggak ada? Abdul Zikri ada nggak? Izin Bu lagi bekerja. Oke, lagi bekerja ya. Nah, satu lagi saya lihat juga tadi Roy tidak mengisi absen. Kenapa? Lagi sakit Bu. Sakit. Oke, kita doakan temannya semoga nanti di pertemuan berikutnya bisa bergabung ya. Amin. Oke. Siap untuk materi berikutnya? Ya. Nah, sekarang kita masuk tentang penanaman hijauan makanan ternak. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita lihat gimana sih nanti cara menanamnya. Nah, penanaman hijauan ini sangat penting terutama kalau kita beternak untuk ternak ruminansia. Jadi kalau kita belum punya hijauannya, sebaiknya kita tanam dulu. Jangan sampai nanti udah punya sapi 10 ekor, udah punya kambing 10 ekor sampai dengan ratusan, tetapi hijauannya nggak ada. Nanti akan mengganggu kelancaran kita dalam pemeliharaan. Jadi penanaman hijauan itu sangat penting, ya. Jangan sampai nanti kita sudah punya sapinya, sudah punya kambingnya, nanti bingung mau dikasih makan apa. Oke? Nah, kalau kita mau menanam hijauan makan ternak, yang penting diperhatikan tuh, kita harus menanamnya itu pada awal musim hujan. Kenapa pada awal musim hujan? Nah, karena nanti supaya kita menanam, namanya kita menanam tentu harus butuh air, ya. Nah, jangan sampai nanti kalian menanamnya ya udah Bu, tempatnya sekarang nih, tapi lagi musim panas. Nah, kita tanam. Nah, kalian tentu pertama kita akan repot. Kenapa repot? Karena airnya harus kita betul-betul perhatikan, harus kita sediakan. Nah, kalau kita menanamnya di awal musim hujan, nah tentu kita sudah terbantu dengan turunnya hujan.
dia lebih lembab, tentunya kesediaan haranya juga bisa lebih terjaga, ya. Nah, kapan kira-kira kita menanamnya? Nah, pada bulan-bulan dengan curah hujannya sekitar 10 sampai 15 hari itu dia hujan terus, ya. Jadi awal ketika masih dalam 10 sampai 15 hari itu masih terjadi hujan secara terus-menerus. Kemudian nanti curah hujannya dia 10 sampai 15 mm per hari. Ya, jadi kira-kira pada bulan yang berber lah ya, mulai nanti September, November itu kita sudah bisa memulai melakukan penanaman hijauan, ya. Oke, nah sebelum menanam tentu harus kita perhatikan dulu apa saja yang perlu kita persiapkan. Nah, pertama tentu adalah bahan tanamnya. Apakah nanti kita menanamnya menggunakan stek, menggunakan biji, atau nanti menggunakan pots, ya. Kemudian bagaimana cara kita menyediakan dari bahan tanamnya tersebut. Oke, kemudian nanti ada jarak tanam. Jarak tanam, kenapa kita perlu menentukan jarak tanam? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa kita ketika menanam hijauan perlu memperhatikan jarak tanam? Coba, sebelum saya sampaikan, mungkin ada yang sudah pernah mencoba menanam hijauan. Jarak tanamnya kenapa harus ada jarak tanam? Belum ada yang tahu? Nah, kenapa kita perlu melakukan jarak tanam? Pertama, kita memudahkan dalam pemanenan. Kemudian ketika kita akan membersihkan, nah kalau terlalu rapat nanti badan kita nggak bisa masuk. Gimana caranya kita membersihkan gulmanya, membersihkan hamanya. Kemudian nanti bagaimana kita mau memanennya. Nah, iya kalau kita sudah punya mesin panen. Nah, kalau kita masih panen manual, tentu kita harus memperhatikan jarak tanamnya. Nah, kemudian dari dosis biji, nanti kalau kita menanam melalui biji, per lubangnya kita kasih berapa banyak bijinya supaya untuk menentukan keberhasilan pertumbuhan dari tanamannya. Kemudian kedalaman tanamannya, nah jangan terlalu dalam, jangan pula terlalu dekat kepada permukaan tanah. Kemudian pola tanam juga. Nah, pola tanam, apakah kita mau menanam dalam satu lahan itu satu jenis tanaman saja, atau mau berbagai jenis, atau mau kita integrasikan? Nah, ada yang tahu integrasi? Integrasi itu kita menggabungkan, misalkan kita menanam tanaman hijauan makanan ternak digabungkan dengan tanaman perkebunan. Nah, kita menanam rumput gajah di celah-celah perkebunan sawit. Nah, itu juga disebutnya sebagai integrasi. Nah, bahan sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi pertama itu ada bahan tanam. Nah, bahan tanam ini kita bisa ada vegetatif, ada generatif. Nah, apa itu bahan tanam vegetatif? Nah, bahan tanam vegetatif ini secara singkatnya, secara mudahnya itu kita mengambil dari bagian tanaman tersebut, ya. Kenapa kita menggunakan vegetatif ini? Biasanya yang paling banyak dilakukan di lapangan. Kenapa? Pertama, dia lebih mudah. Kemudian tingkat keberhasilan tumbuhnya dia lebih tinggi, ya. Nah, apa saja sih bahan tanam dari vegetatif ini? Nah, ini ya, kita lihat dulu. Nah, kenapa tadi pembiakan dengan menggunakan cara vegetatif itu lebih banyak dilakukan? Nah, pertama, apalagi kalau pada hijauan makanan ternak. Nah, hijauan makanan ternak itu kan tidak semuanya yang punya biji. Pernah lihat ada biji dari rumput gajah nggak? Rumput gajah. Nah, biasanya rumput gajah itu dia sebenarnya dia ada benang. Tapi jarang sekali rumput gajah itu ditanam sampai dia berbunga. Karena apa? Karena tadi kebutuhan dari ternaknya. Nah, jadi sebelum berbunga kadang dia sudah dipotong. Nah, itu kenapa kita pakainya vegetatif.
karena tanamannya dia sulit untuk menghasilkan biji. Ada yang sulit, ada juga yang memang tidak menghasilkan biji. Kemudian yang kedua, nah turunan dari bijinya itu tidak sebaik induknya. Nah kadang kita menanam dari biji, ngambil dari tanaman yang memang sudah subur, proteinnya bagus, tapi ketika diambil dari biji, nanti hasilnya malah varietasnya dia lebih rendah, produksinya malah lebih rendah ya. Nah kemudian dia lebih cepat tumbuh karena tidak ada masa dormansi benih. Nah kemudian yang keempat itu bahan-bahan heterozigousnya dapat dilestarikan tanpa adanya pengubahan. Oke. Nah bahan-bahan vegetatif yang biasa digunakan itu ada stek, ada pos, ada stolon, dan ada rizom. Nah kita lihat dulu stek. Nah stek yang biasanya banyak kita gunakan kalau kita menanam rumput potong seperti rumput gajah, rumput raja, kemudian rumput Meksiko. Nah itu kita menggunakannya dengan stek. Ya stek artinya kita mengambil dari bagian apa kalau kita bikin stek? Nah bagian batangnya. Bagian batangnya biasanya diambil minimal ada 2 buku. Ya 2 buku itu tempat dia tumbuh tunasnya. Ya. Kemudian kita lihat lagi dengan menggunakan pos. Nah pos ini dengan sobekan rumpun. Ya biasanya tanaman rumput yang tumbuhnya dengan pos itu ada setaria. Nah ada yang sudah pernah kenal setaria? Nah rumput setaria itu nanti kalau lihat kesannya kayaknya dia kayak serai, ya dia berumpun. Nah ini kalau kita mau menanam kembali, kita mengambil sobekan rumpunnya atau disebutnya sebagai pos. Kemudian ada stolon dan rizom. Nah stolon dan rizom ini adalah bagian akar yang menjalar. Kalau stolon dia menjalarnya di atas permukaan tanah, kalau rizom dia menjalarnya di bawah permukaan tanah. Nah kapan kita bisa mengambil stolon dan rizom sebagai bahan tanam? Nah kalau sudah muncul adanya tunas, ya jangan sampai nanti dia masih bentuk akar kita sudah ambil, nah nanti tingkat pertumbuhannya akan sangat kecil. Oke. Nah itu tadi bahan tanam vegetatif. Nah kita lihat lagi yang dari generatif. Nah dari generatif ini yang banyak digunakan adalah biji, ya. Nah ini biasanya kalau rumput sangat jarang sekali kita menanamnya melalui biji. Kalau untuk hijauan makanan ternak yang memungkinkan itu adalah dari jenis leguminosa. Kalau leguminosa itu kita masih bisa menanamnya lewat biji ya. Nah juga harus perlu diperhatikan kedalamannya kita meletakkan biji itu jangan terlalu dalam dan jangan juga terlalu dekat ke permukaan tanah. Kalau terlalu dalam nanti lama dia tumbuhnya, lama dia mencapai permukaan tanah, bisa jadi nanti dia kalah bersaing mungkin dengan hama di dalam tanah, dia mati. Nah kalau dia terlalu dekat dengan permukaan tanah, nah mungkin nanti dia bisa saja akan tergerus oleh air atau nanti bisa dimakan oleh burung misalkan atau hewan lainnya. Ya. Oke, nah ini untuk kebutuhan benih, jadi biar macam-macam ya, tergantung dari jenis tanaman. Ini nanti bisa kalian baca. Mungkin nanti kalau ada yang mau menanam Panicum maximum, Paspalum, nah ini adalah rumput raja ya, Paspalum dilatarkan itu adalah rumput raja, Panicum maximum itu adalah rumput Meksiko. Oke, kita lihat lagi jarak tanam. Nah, jarak tanam, kenapa kita harus memperhatikan jarak tanam? Nah, pertama tergantung dari kesuburan tanah. Nah, kalau tanahnya subur, kita bisa melakukan jarak tanam 50 kali 50 misalkan, atau 40 kali 60. Nah, kalau tanahnya kurang subur, nah maka jarak tanamnya harus lebih jauh supaya jumlah tanamannya juga sedikit. Nah kemudian selain itu juga jarak tanam itu pertama pentingnya untuk kita dalam proses pembersihan lahan,
pengendalian guna, kemudian dalam proses pemanenan, kemudian dalam proses peremajaan nanti pemupukan. Nah, itu yang kita harus perhatikan jarak tanam. Nah, ini beberapa jarak tanam dari berbagai jenis hijauan, ya. Ada yang 30 kali 30. Nah, itu biasanya pada tanaman rumput gembala atau rumput yang menjalar, itu jarak tanamnya dia lebih rapat. Kenapa? Karena tujuannya juga untuk menutup permukaan tanah. Nah, kalau rumput potong itu maksimal dia bisa sampai 100 kali 100. Apalagi kalau rumput gajah itu biasanya juga dia tumbuhnya bisa rimbun. Ya, kalau terlalu rapat, nah nanti kalau kita namanya ada miangnya, nah ketika pemanenan juga akan repot juga kalau terlalu rimbun. Ya. Kemudian dosis biji. Ini kalau kita menanam melalui biji, ini perlu diperhatikan dan juga perlu dilihat dulu bijinya bernas atau tidak. Nah, ada yang kokoh dia atau tidak. Ya, kita lihat derajat kecambahannya. Nah, biasanya kalau kita mau menanam menggunakan biji, waktu SMA pernah nanam kacang hijau nggak? Pernah. Nah, sebelum ditanam diapakan dulu kacang hijaunya? Nah, direndam. Nah, perendaman itu cara kita untuk melihat mana bijinya yang dapat tumbuh atau yang tidak. Nah, pertama juga sebelum melakukan itu melihat derajat kecambah namanya. Ya. Azan kita potong dulu ya. Sebentar kita dengarkan azan dulu. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk daya kecambah tadi ya, daya kecambah bisa dengan kita mengambil misalkan ada 100 butir benih, nanti bisa dipilih mana yang bijinya utuh, kemudian mana yang tidak utuh. Nah, kalau kita beli bibit atau biji itu biasanya kadang ada kotoran yang ikut masuk. Nah, itu kotorannya juga dikeluarkan. Nah, biasanya kita timbang dulu biji yang kita beli utuh itu, nanti baru dipisahkan, kemudian ditimbang kembali yang biji utuhnya berapa. Nah, itulah nanti yang kita sebut sebagai derajat kemurnian benih. Ya, kemudian untuk menentukan daya kecambah, nah ini dilihat nanti dari biji yang kita tanam. Nah, berapa biji yang tumbuh kecambahnya atau sudah bisa tumbuh akarnya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan tentang penanaman hijauan. Ini masih kita bahas tentang apa saja yang perlu kita perhatikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Cici. Tadi pada penjelasan tentang benih ada dormansi. Jadi dormansi itu apa, Bu? Dormansi. Ada biji tadi ya. Mananya? Ya. Nah, pada pembiakan vegetatif, nah itu ada dormansi benih. Nah, dormansi benih itu biasanya muncul ketika kita kalau menanamnya dengan menggunakan benih atau biji. Nah, artinya kalau biji dia punya masa tidur. Ya, masa tidur artinya kalau apalagi misalkan kita beli biji dari Jawa. Atau kalian nanti ketika sudah menanam leguminosa misalkan, nanti itu kan kita mengambil biji untuk kita jual sebagai benih. Nah, itu ada masa dormansi namanya kalau pada biji, artinya masa tidur. Nah, masa tidurnya inilah yang disebut sebagai dormansi. Nah, kalau kita menanamnya dengan menggunakan benih atau biji, nah untuk menghindari atau menghilangkan masa dormansi benih, nah itulah tadi kita caranya dengan perendaman bisa dengan cara perendaman dengan air dingin atau lebih cepat itu kita pakai air hangat. Nah, kemudian ketika ditanam kadang kita menanam biji lama nih tumbuhnya. Nah, kenapa bisa lama tumbuhnya? Karena tadi ada namanya masa dormansi benih atau masa tidur dari
si bijinya tersebut. Jadi dia akan lebih butuh lama lagi tumbuhnya, dia butuh adaptasi kembali dengan media tumbuhnya. Nah, itu yang disebut dengan dormansi. Makanya kenapa kita jarang menggunakan biji sebagai bahan tanam, karena kalau pada peternakan kita butuh cepat ada hijauan, makanya kita lebih banyak menanam menggunakan dari vegetatif, menggunakan stek, menggunakan pos, ya. Nah itu. Ada lagi? Paham Kuci atau yang lainnya? Nah kalau dormansi, kalau namanya benih itu kita bicaranya dia gen, ya. Secara generatifnya, secara gennya. Nah ini embrio pada biji tersebut itu biasanya dia disebutnya ditidurkan. Artinya dia tidak nonaktif. Kapan dia bisa aktif kembali? Nah ketika dia bertemu dengan media yang cocok dengan masa tumbuhnya. Ketika air pada media tanahnya cukup, ketika unsur haranya cukup, maka dia embrionya akan kembali aktif dan dia bisa tumbuh. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Oke, silakan Fido. izin bertanya Bu. Ya. Bahan heterosigus itu maksudnya apa Bu? Oke, masih tentang vegetatif ya. Nah, heterosigus atau kita juga bisa menyebutnya sebagai heterosis. Nah, artinya ini kata dasarnya dari heterogen. Ya, heterogen artinya dia berbeda. Nah, bahan-bahan heterosigus ini dapat dilestarikan tanpa adanya perubahan. Nah, jadi kalau kita melihat dari tanaman itu, nah heterosis ini biasanya kita lebih ke gen ya, genetika biasanya ada F1, ada F2. Nah, jadi kemurnian dari gennya itu dia bisa kita pertahankan. Misalkan tadi kalau pakai biji, kadang nanti anakan yang tumbuh barunya dia akan berbeda dengan asal biji tanaman yang kita ambil bijinya. Nah, kalau kita pakai vegetatif, biasanya dia tingkat heterogennya dia akan lebih kecil. Artinya tanamannya kita bisa menentukan kalau dari indukannya tanamannya produksinya bagus. Nah, kalau kita ambil stek, kemungkinan dia ikut pada tanaman induknya dia lebih besar. Jadi kita makanya memang lebih banyak kita menanamnya dengan cara vegetatif, ya, untuk hijauan makanan ternak. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Masih Bu. Silakan. Nah, ini ya tadi untuk hijauan makanan ternak. Nah, untuk pertemuan kali ini, nah kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Tadi yang perlu kalian ingat apa saja yang perlu kita siapkan. Pertama, bahan tanamnya. Kemudian tadi pola penanamannya, kemudian jarak tanamnya, ya, kedalamannya. Nah itu harus kalian perhatikan. Oke, nah untuk minggu depan kalian sudah lihat nih teorinya seperti apa. Jadi minggu depan kita akan langsung praktek ke lapangan bagaimana sebenarnya penanaman hijauan makanan ternak tersebut. Ya, untuk kelompok nanti akan saya share di grup grup kelasnya. Apa saja peralatan, modulnya juga nanti akan kita share di grup. Untuk pertemuan hari ini, minggu ini saya tutup dulu sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Kita praktikum langsung ke lapangan besok ya. Langsung lengkap dengan pakaian praktikumnya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian video yang dapat saya sampaikan sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, memberikan gambaran proses perkuliahan yang saya berikan pada program studi S1 Peternakan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, khususnya pada mata kuliah agrostologi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.